Kenapa Malaysia lebih maju daripada negeri kita? Sama yang tertanya-tanya, terutamanya orang yang luar yang bukan orang Malaysia, kenapa Malaysia boleh sejauh ini dan menjadi seperti ini? Kalau dibilang Indonesia tertinggal sedikit benar, tapi kalau 30 tahun ini terlalu berlebihan. Kenapa? Nanggro Malaysia, nanggro kita nyo, ada bawaan nanggro, hana lebih hebat nanggro Malaysia. Tapi pakan orang Aceh minta solusi yang susah-susah pajak Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar, saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngeresan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngeresan sebuah video pernyataan dari seorang ulama nih, geng. Ulama daripada Indonesia ya, geng, yang bilang mengatakan seperti ini, geng. Kenapa Malaysia lebih maju daripada negeri kita, geng? Waduh, ini bukan Ikinya yang bilang, tapi ini seorang ulama yang telah merasakannya ya, geng. Dampaknya yang pernah pergi ke Malaysia, geng. Dan Ikinya akan nge-reaction beberapa video lagi dari seorang TikToker. Pastinya di ASEAN ini bertanya-tanya, kenapa sih negara jiran kita, Malaysia dan Singapura, itu lebih maju daripada Indonesia? Katanya negara kita itu adalah banyak bahan ataupun banyak buminya, hasil buminya itu banyak, geng. Namun kenapa kok malahan majuan Malaysia daripada Indonesia? Rakyatnya lebih sejahteraan Malaysia daripada Indonesia. Penyebabnya apa sih, geng? Nah, tentunya kalian sudah penasaran. Jom kita simak dari pernyataan dari seorang ulama dan para TikToker ini, geng. Kenapa sih kok lebih majuan dari Malaysia daripada Indonesia? Apa sih penyebabnya? Tentunya kalian jangan iri ya, geng, ya. Oke, sebelum kita simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Jadi saudara satu rumpun, mengapa Malaysia dianggap lebih maju dari Indonesia? Selayaknya saudara, Indonesia dan Malaysia acap kali dibandingkan dalam berbagai aspek, mulai budaya hingga ekonominya. Namun dalam beberapa hal, Malaysia seringkali dianggap lebih maju dari Indonesia. Mengapa demikian? Salah satu faktor utamanya adalah ekonomi. Kalau kita lihat dari pendapatan per kapita, Malaysia lebih unggul telak dibandingkan Indonesia. Tahun 2023 saja, PDB per kapita Malaysia mencapai 11.648 US dollar. Sementara itu, Indonesia berkisar pada 4.940 US dollar. Selain itu, secara geografis Malaysia punya wilayah yang lebih sederhana, jadi pembangunan infrastruktur lebih mudah dan merata. Sementara Indonesia dengan ribuan pulau dan kondisi alam yang beragam, tentu butuh usaha ekstra untuk membangun infrastruktur yang memadai. Keragaman juga menjadi tantangan tersendiri. Indonesia dengan ratusan etnis dan jumlah penduduk yang sangat besar, memiliki tantangan yang jauh lebih banyak untuk dapat menciptakan stabilitas sosial yang baik. Dari segi sejarah kolonialisme, Malaysia dianggap lebih teratur. Pasca merdeka, Inggris selaku negara yang pernah menjajah Malaysia memberikan pengelolaan infrastruktur yang baik. Tentu saja ini berbeda dengan Indonesia yang harus merasakan jatuh bangun ketidakstabilan ekonomi pasca kemerdekaan. Walaupun dari segi pendapatan per kapita, Malaysia jauh lebih unggul, tetapi Indonesia tetap memiliki potensi yang sangat besar untuk menyusul menjadi negara maju. Dan saat ini, visi Indonesia Emas 2045 telah digaungkan untuk menyambut Indonesia sebagai negara yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Optimis Indonesia akan ikut menjadi negara maju? Oke, pasti ramai yang tertanya-tanya, terutamanya orang yang luar yang bukan orang Malaysia. Kenapa Malaysia boleh sejauh ini dan menjadi seperti ini?
Sejak lantikan Perdana Menteri yang ke-10 di Malaysia pada 24 November 2022, Malaysia telah menjadi sebuah negara maju ke hadapan dan meninggalkan negara-negara ASEAN yang lainnya. Siapa Perdana Menteri ke-10 di Malaysia sekarang? Beliau adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang sebelum ini adalah Menteri Keuangan di Malaysia. Tahu tak, beliau pernah melanjutkan pengajiannya di Universiti Malaya dan memperolehi sarjana muda dalam bahasa Melayu. Jadi pada era ini bermulalah kemajuan Malaysia di seluruh ASEAN. Beliau sekarang bukan saja menjadi Menteri Keuangan, malah telah menjadi Perdana Menteri yang ke-10 di Malaysia. Apa kena mengena kemajuan Malaysia dengan beliau? Nah, jadi apabila beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia dan beliau sekaligus menjadi Menteri Keuangan, keuangan negara Malaysia dijaga ketat, dan oleh karena beliau juga tahu tentang ekonomi, beliau sangat cerdik dan cerdas untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Banyak kejayaan beliau yang orang Malaysia ketahui dan merasai kemudahan yang beliau berikan. Jadi, oleh karena kemahiran beliau inilah Malaysia boleh sejauh ini dan semaju ini. Mata wang ringgit naik, hubungan diplomatik semakin meluas, beliau menurunkan kadar kemiskinan dalam negara, dan banyak lagi. Jadi itu hanya sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan. Kalau korang ada nak tambah, korang boleh komen di bawah. Bye! Kalau dibilang Indonesia tertinggal sedikit benar, tapi kalau 30 tahun ini terlalu berlebihan. Kenapa? Karena cuma satu hal yang bikin Indonesia tuh beda dari Malaysia sama Singapura, infrastrukturnya. Udah itu aja. Kalau kualitas kepintaran, terus perekonomian, wah itu sih nggak kalah ya. GDP terbesar di ASEAN. ASEAN nomor 1 tuh sekarang Indonesia. Dan yang perlu Anda tahu, nih Pak Ci atau Mak Ci, saya nggak tahu ya, ngurus negara sebesar Indonesia itu tuh nggak semudah ngurus negara sebesar kabupaten seperti Malaysia. Apalagi pemerintah Indonesia yang dari dulu-dulunya itu juga banyak masalah. Dan udah terlalu ribet lah masalah, jadi pelan-pelan sekarang mulai diatur lagi. Tapi lihat dari kinerja gimana negara kami yang katanya tertinggal dari negara Anda itu mengejar ketinggalan di bidang ekonomi yang dalam hanya waktu 5-4 tahun. Oke geng, sebelum kita lanjut ke video yang akan ikinya reaction tentang pengakuan seorang ulama yang mengatakan Malaysia lebih maju daripada negara kita, kayak gitu geng. Ikinya akan berkomentari video dari mbaknya ataupun dari abangnya ya geng ya. Dari abangnya ya mungkin dari pandangan orang luar, dan buat orang luar yang di sekeliling kita, Malaysia memang maju bang daripada negara kita, kayak gitu ya geng ya. Itu memang faktanya. Dan kata mbaknya kalau lebih cerdas dan pintaran orang-orang Indonesia, ya memang lebih pintaran orang Indonesia yang berkorupsi. Tahu sendiri yang viral sekarang di korupsi di Indonesia seperti apa? Waduh, mengejutkan sekali buat rakyat Indonesia. Kayak gitu, itu fakta. Dan kalau dibilang 30 tahun, ya bisa jadi juga, bisa 30 tahun ya geng ya. Malaysia udah kayak gini, Indonesia baru mulai. Itu faktanya mbak, kayak gitu ya geng ya. Jadi Malaysia sudah memiliki kayak gini, Indonesia baru mulai. Contohnya saja kayak gini ya mbak ya, contoh saja ya, Putrajaya. Malaysia sudah jauh mbak memiliki seperti itu, sedangkan Indonesia baru saja mau memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan Barat. Itu saja, Pak. Dan kita sebagai orang Indonesia harus bersyukur juga, yang garis bawahi juga ya kayaknya, yang terbatas pendidikannya. Kenapa? Karena di Malaysia kita paling banyak negara Malaysia paling banyak menampung rakyat Indonesia untuk bekerja di negara Malaysia, kayak gitu ya geng ya. Jadi kalau negara Malaysia makin maju, pastinya makin banyak peluang pekerjaan untuk warga Indonesia juga bang, namun yang melalui PT-PT ya geng ya. Oke geng, nggak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah bosan dengan ocehan ikinya. Oke, kita simak lagi dari ceramah ataupun dakwah daripada seorang ulama yang di Indonesia yang mengatakan bahwasannya kenapa Malaysia lebih maju daripada negara kita. Let's go. Bumi Melayu ini kesultanan
kafir laknatullah alaihim ajmain, Belanda dan Inggris. Jamun tabir nanggro Malaysia ngan nanggro getanyo ada bawaan nanggro hana lebih hebat nanggro Malaysia. Tapi pakan orang Aceh minta solusi yang susah-susah pajak Malaysia. Pakan ini dia ke solusi karena terurus dengan baik. Mahathir cerdas, Mahathir punya niat baik. Sehingga awal Indonesia lebih ada tapi tinggal illegal. Mereka terurus dengan baik. Khusus di Tanjung Hino di Aceh. Ayo kita urus dengan baik juga di Indonesia dengan memperbaiki paradigma politik. Pulau nanggro Tanjung nanggro mencarian. Undang-undang Aceh nyo syariat. Yo. So yang uruh Aceh, buh wakil rakyat, buh pemimpin rakyat, amanah undang-undang wajib jalankan. Salah satu amanah undang-undang syariat untuk pejalan syariatnya jid uruhan hukum syariat. Ya kalau ada bergaya orang-orang yang gagahnya yang hukum syariat hanjir gede. Sebab ini undang-undang syariat harus dauruh syariatnya uruhan hukum syariat. Panjai pula. Dah kurang. Nyo memang ngan hukum syariat tok hasil dauruh nanggro harus tak tu. Tata kelola negara, sistem negara. Murno. Yang baik hino tanah semua buat gede. Baik anak murid dia. Jangan buka kita dia. Babu tahara juga ketua DPR. Jangan ada. Tapi kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai kebaikan agama dan mempengaruhi nyo payah murno. Ada yang Oke, mungkin kalian paham dari bahasa beliau ini bahasa Melayu Aceh kayak gitu ya geng ya. Kenapa ikinya jangan bilang nanti ikinya sok tahu tentang dia bilang seperti itu. Itu di perkataannya di judulnya geng kayak gitu ya geng ya. Di judulnya mengatakan mengapa Malaysia lebih maju dari negara kita. Itu pengertiannya. Dan meskipun ikinya kurang paham, namun ikinya paham yang dilontarkan ataupun diucapkan deh maksud beliau ini geng kayak gitu. Jadi kalau negara Malaysia tuh terurus, marilah kita saling mengurus kayak gitu ya. Kita harus bisa mencontoh hal-hal yang baik dari negara Malaysia. Mungkin seperti itulah tanggapan ikinya ataupun pendapat ikinya ataupun pendengaran ikinya. Mohon maaf yang tahu bahasa Aceh, silahkan translate di kolom komentar ya geng ya, kayak gitu ya geng ya. Dan negara maju bukan cuma dari pemimpinnya saja geng, namun juga dari mentaliti rakyatnya juga kayak gitu geng ya. Kita saling merangkul, kita saling menjaga. Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh negara Malaysia. Negara Malaysia bukan cuma pemimpinnya saja yang hebat, geng. Namun, rakyat-rakyatnya Malaysia itu juga hebat-hebat, geng. Makanya bisa dikatakan negara Malaysia menjadi negara maju dan juga negara yang berkembang, geng. Oke, geng. Mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir biar kalian tahu di mana sumber letak airnya, biar kalian tidak minum waktu keruhnya saja, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan reaction daripada ikinya yang telah di-tag. Terima kasih banyak buat kalian. Semoga dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.